Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tugas 1 yang berjudul Perencanaan Pemeriksaan dan Sistem Akuntansi, yang mana anggotanya ada saya sendiri, Cindy Setiawati, dan rekan saya, Widya Yuliana. Pada materi pertama yaitu ada kuesioner pengawasan interim, yang mana ada 8 pertanyaan. Adapun pertanyaan pertama yaitu apakah klien telah mempunyai bagian organisasi? Jawabannya yaitu iya. Buktinya dapat dilihat pada buku 2 halaman 3, yang dilanjutkan penjelasannya pada halaman 4 sampai 6. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu apakah prosedur akuntansi telah disusun secara tertulis? Jawabannya yaitu iya, yang mana bisa dilihat di buku 2 halaman 7 sampai 17. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah klien telah memiliki bagian rekening? Jawabannya iya, yang mana ada di buku 2 halaman 19 sampai 20 yang dirinci setiap bulannya. Kemudian ada pertanyaan yang keempat yaitu apakah secara periodik disusun laporan keuangan untuk keperluan manajemen? Yang jawabannya yaitu iya. Bisa dilihat di buku 3 dan 4. Kemudian pertanyaan yang kelima, apakah pencatatan ke dalam buku jurnal dilakukan oleh karyawan yang berwenang? Jawabannya iya. Buktinya bisa dilihat di buku 2 halaman 5 poin 2 bagian akuntansi Bapak Denny Miharja. Selanjutnya pertanyaan ke-6, apakah dibuat anggaran untuk beban? Jawabannya tidak, yang mana bisa dilihat di buku 2 halaman 20 yang tidak tersedia rekening untuk beban anggaran. Kemudian pertanyaan ke-7, apakah karyawan di bagian akuntansi diminta untuk mengambil cuti tahunan? Jawabannya yaitu tidak, bisa dilihat di buku 2 halaman 10. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah kasir diasuransikan? Jawabannya adalah iya, yang mana bisa dilihat di buku 2 halaman 20 dengan nomor rekening 827 yaitu beban asuransi. Kemudian ada tugas tambahan satunya, membuat usulan perbaikan struktur organisasi untuk meningkatkan pengawasan interim. Berikut kami tampilkan bagan struktur organisasi PT Bina Citra Pesona yang ada di buku 2. Usulan mengenai perbaikan struktur organisasi yang dapat meningkatkan pengawasan interim, yaitu dalam struktur organisasi PT Bina Citra Pesona pada buku 2 arsip permanen halaman 3 tidak terlihat posisi internal auditor. Secara garis besar ada 3 alternatif posisi atau kedudukan dari internal auditor dalam struktur organisasi perusahaan. Menurut Manahan Nasution Akuntansi 2003 sekilas tentang internal auditor, yang mana yang pertama itu berada di bawah Dewan Komisaris. Dalam hal ini internal auditor bertanggung jawab pada Dewan Komisaris, yang disebabkan karena bentuk perusahaan membutuhkan pertanggungjawaban yang lebih besar, termasuk direktur utama dapat diteliti oleh internal auditor. Dalam cara ini bagian pemeriksaan interim sebenarnya merupakan alat pengendalian terhadap performance manajemen yang dimonitor oleh komisaris perusahaan. Kemudian yang kedua berada di bawah direktur utama atau dewan direksi. Dalam hal ini internal auditor bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. Sistem ini biasanya jarang dipakai mengingat bahwa direktur utama selalu sibuk dengan tugas-tugasnya yang cukup berat. Kemudian yang terakhir itu berada di bawah kepala bagian keuangan atau direktur keuangan. Menurut sistem ini, kedudukan internal auditor dalam struktur organisasi perusahaan berada di bawah koordinasi kepala bagian keuangan. Bagian internal auditor bertanggung jawab sepenuhnya kepada kepala keuangan atau ada yang menyebut sebagai controller. Kemudian dari struktur tadi ada perbaikan struktur organisasi PT Bina Citra Pesona setelah mengikuti pendapat Manahan Nasution, yang mana internal auditor itu yang baik ada di bawah Dewan Komisaris, yang kedua ada di bawah Dewan Direktur Utama, dan yang ketiga ada di bawah Direktur Keuangan. Nah, alternatif tadi itu
Dari ketiga alternatif yang diberikan oleh Manhana Sution, posisi internal auditor yang terbaik adalah di bawah Dewan Komisaris. Hal ini dikarenakan posisi yang tepat di bawah Dewan Komisaris artinya auditor memiliki tanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dan sekaligus memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan pada sebuah jabatan yang berada di bawah kekuasaan Dewan Komisaris. Terlepas dari alternatif terbaik di atas, penggunaan posisi internal auditor dalam struktur organisasi perusahaan bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Widya Yulianti. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Selanjutnya ada tugas yang kedua, yaitu tugas tambahan. Itu ada di buku 1 halaman 10. Itu kita diinstruksikan untuk membuat memo perencanaan pemeriksaan yang ditujukan pada tanggal 25 Desember 2005 kepada pimpinan, dalam hal ini partner kantor akuntan. Selanjutnya dalam buku 1 halaman 9 sampai 10 untuk membuat memo perencanaan pemeriksaan itu ada 9 hal penting yang harus dijadikan unsur dalam membuat memo perencanaan pemeriksaan. Yang pertama ada tujuan pemeriksaan, ada staf yang akan dilibatkan dalam pemeriksaan, data keuangan perusahaan, dalam hal ini jumlah aktiva, sejarah dan latar belakang perusahaan, pemilik perusahaan, jenis perusahaan, ketaatan terhadap prinsip akuntansi yang lazim, materialitas dan penyesuaian, serta jenis pendapat akuntan. Untuk memo perencanaan pemeriksaan itu sendiri, memo perencanaan pemeriksaan tertanggal pada 27 Desember 2005 tertuju pada pimpinan, dalam hal ini partner kantor akuntan. Dalam rangka menggantikan posisi serta meneruskan pekerjaan pemeriksaan audit atas laporan keuangan PT Bina Citra Pesona per 31 Desember 2005 yang sebelumnya ditangani oleh Dr. Andes Joko Priyanto, di mana nantinya pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan serta menguji sistem pengendalian internal sesuai dengan standar auditing yang berlaku, di mana standar tersebut mengharuskan untuk membuat memo perencanaan pemeriksaan terlebih dahulu. Nah, untuk catatan bukti hal ini itu terdapat di halaman 4 buku 1 pada paragraf ketiga, isinya menggantikan posisi Dr. Andes Joko Priyanto dikarenakan beliau mengalami permasalahan kesehatan. Selanjutnya dalam hal ini staf yang akan dilibatkan itu adalah bagian akuntansi, yaitu Bapak Denny Miharja pada PT Bina Citra Pesona. Data karyawan bagian akuntansi ini terletak di buku 2 halaman 5. Selanjutnya, data keuangan perusahaan menyebutkan bahwa jumlah aktiva per 31 Desember 2005 itu adalah sebesar Rp5.974.644.000, di mana nantinya perhitungan ini perlu diuji untuk menyimpulkan kebenarannya dan melakukan koreksi apabila ada kesalahan. Nah, hal ini juga akan dilakukan pada pos-pos yang lainnya. Untuk data keuangan ini kami memperolehnya dari buku 4 halaman 15 pada kertas kerja yang berkode TB1. Selanjutnya, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa PT Bina Citra Pesona ini adalah sebuah perusahaan yang dimiliki oleh 4 orang, yaitu Johan Munawar, dari Lingkungan, kemudian ada Arif Budiman dan Martin Widodo, di mana perusahaan ini bergerak di bidang penyalur parfum dan alat-alat kecantikan yang didirikan di Yogyakarta pada 21 April 1989. Nah, perusahaan ini memiliki ketaatan yang loyal terhadap prinsip akuntansi, di mana ini terbukti dalam pemeriksaan auditnya. Perusahaan ini selalu mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Untuk data sejarah dan latar belakang perusahaan serta jenis dan pemiliknya itu diperoleh dari buku 2 halaman 1. Nah, sebelum berbentuk PT Bina Citra Pesona ini merupakan sebuah persekutuan yang mana sebelumnya hanya dimiliki oleh Johan Munawar dan dari Lingkungan. Namun karena kurangnya modal, kemudian mereka mengubah persekutuan ini menjadi PT, lalu kemudian mereka menerbitkan saham untuk menambah modal yang kemudian dibeli oleh 2 orang tersebut.
telah dilakukannya pemeriksaan terhadap data keuangan perusahaan sesuai dengan standar auditing yang berlaku. Nah, untuk laporan tertulisnya nantinya akan diserahkan kepada manajemen dan direktur perusahaan PT Bina Citra Pesona, di mana laporan ini nantinya berisikan pendapat audit dengan tidak memberikan jaminan bahwa akan memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian kembali. Bisa saja terjadi situasi di mana kantor akuntan publik akan memodifikasi pendapatnya, menambah penekanan pada masalah atau paragraf bermasalah lainnya, serta menarik diri dari penugasan. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So out the door and your pockets can't find this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.